Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 190 40 233, kelas PBS 4F. Untuk mempersingkat video, saya akan langsung bahas poin pertama, yaitu apa itu kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Kartu kredit dapat membantu Anda untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank. Dengan menggunakan kartu kredit, bank akan memfasilitasi Anda untuk mempunyai waktu fleksibel dalam transaksi, karena dapat dilakukan secara online. Hal yang harus kita ingat dalam menggunakan kartu kredit yaitu berarti kita sudah menyetujui persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank. Kelebihan kartu kredit yang pertama, penawaran promo kartu kredit yang cukup banyak. Penawaran promo kartu kredit ini bisa dimanfaatkan untuk menghemat pengeluaran Anda setiap bulannya. Yang kedua, reward dan cashback. Bagi pengguna kartu kredit, adanya reward maupun cashback ini bisa didapatkan dari akumulasi jumlah transaksi kartu kredit yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Ada kelebihan, tentu ada saja kekurangannya. Kekurangan kartu kredit yang pertama, kartu kredit menerapkan bunga yang cukup tinggi bagi pengguna yang telat membayar tagihan kartu kredit. Jadi, sebaiknya ketika Anda menggunakan kartu kredit, lunasi tagihan Anda tepat waktu. Yang kedua, ada biaya tarik tunai. Biaya sekitar 4% atau sekitar 50.000, tergantung kebijakan masing-masing bank. Akan dikenakan ketika Anda melakukan tarik tunai melalui mesin ATM. Kemudian, apa itu kartu debit? Kartu debit adalah kartu pembayaran atau transaksi yang dibuat secara elektronik oleh bank. Kartu ini dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran tunai. Kartu ini mengacu pada jumlah tabungan di bank dengan bank penerbit. Adapun kelebihan dan dari kartu debit, yang pertama, cara untuk mendapatkan kartu debit cenderung mudah. Pengajuan kartu debit membutuhkan waktu yang relatif singkat dengan syarat yang tidak terlalu banyak. Untuk mendapatkan kartu debit, Anda hanya diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan fotokopi identitas diri. Yang kedua, penarikan dana dinilai praktis. Anda dapat melakukan penarikan dana secara langsung di berbagai mesin ATM. Namun, nominal penarikan dana melalui kartu debit tergantung dari berapa banyak saldo yang ada di dalam rekening pribadi Anda. Adapun kekurangan dari kartu debit. Yang pertama, dana terbatas. Maksudnya, itu dana yang bisa digunakan untuk transaksi terbatas sesuai dengan jumlah saldo pada rekening tabungan yang dimiliki. Jika saldo pada rekening tabungan habis, maka Anda tidak dapat menggunakannya untuk bertransaksi. Yang kedua, promo yang ditawarkan tidak terlalu banyak. Hal ini kurang menguntungkan bagi Anda yang menggemari diskon-diskon di pusat perbelanjaan ataupun situasi perbelanjaan online atau situs-situs perbelanjaan online. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kartu kredit dan juga kartu debit. Poin kedua yaitu perbedaan Visa dan Mastercard. Yang pertama, perusahaan provider. Perbedaan pertama yang sangat jelas adalah perusahaan induk dari kedua provider ini. Visa merupakan produk dari Visa International Service Association atau Visa INC yang berlokasi di Foster City, California. Visa INC sudah berdiri sejak tahun 1955, sedangkan Mastercard adalah produk dari Mastercard Worldwide. Korporasi ini sudah berdiri sejak tahun 1966 dan berlokasi di Purchase, New York. Mastercard adalah saingan dari Visa. Keduanya menjadi provider kartu kredit terbesar di dunia. Yang kedua, popularitas dan jangkauan. Kartu kredit Visa dan Mastercard akan berlaku di merchant yang bekerja sama dengan provider tersebut.
Misal, sebuah toko elektronik bekerjasama dengan Visa, maka kartu kredit yang dapat digunakan adalah kartu kredit Visa. Kartu kredit Mastercard tidak dapat digunakan. Secara umum, kartu kredit Visa lebih populer di negara-negara Asia. Mastercard lebih banyak digunakan di negara-negara Amerika dan Eropa. 3. Jenis kartu kredit dan keuntungannya. Terdapat beberapa jenis kartu kredit yang sama antara Visa dan Mastercard. Namun, ada juga yang berbeda. Perbedaan jenis ini tentu akan berdampak pada perbedaan keuntungan yang diberikannya. Berikut beberapa jenis kartu kredit dari Visa dan Mastercard. Dari Visa Signature. Jenis kartu kredit ini tergolong sangat eksklusif. Orang yang memiliki kartu ini tidak bisa sembarangan. Biasanya, untuk Anda yang pengusaha atau profesional yang sudah ternama dan terkemuka, tidak hanya itu, untuk memiliki kartu ini masih akan dinilai kelayakan harta yang dimiliki seperti deposito, investasi, rekening koran, rekening tabungan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kekayaan Anda. Yang kedua, Visa Infinite. Kartu kredit jenis ini tidak ditawarkan kepada umum. Pemiliknya terbatas hanya untuk Anda yang memiliki aset atas 100.000 US atau 1 miliar rupiah dalam bentuk tunai. Selain itu, pemiliknya khusus bagi nasabah premium, yakni yang memiliki rekening, deposito, atau investasi dari bank penerbit. Kartu limit kartu kredit ini dimulai dari 50 juta rupiah hingga tak terbatas. Semakin besar harta Anda, maka semakin besar pula limit kartu kredit Anda. Yang ketiga, Visa Classic. Kartu kredit jenis klasik ini menjadi salah satu kartu kredit dengan batas limit paling rendah, baik untuk belanja dan fiturnya. Sementara batas transaksi maksimal hanya 50 juta rupiah. Sedangkan Mastercard, yang pertama, World Mastercard. Kartu kredit Mastercard ini setara dengan kartu Visa Infinite minimum. Penggunanya adalah 75 juta dalam setahun. Jika Anda bertransaksi di bawah jumlah ini, maka akan dikenakan biaya tahunan atau bulanan, tergantung dari bank penerbit kartu kredit yang jumlahnya besar. Yang kedua, World Elite Mastercard. Kartu ini merupakan jenis tertinggi dari Mastercard. Dengan memiliki kartu kredit ini, Anda akan mendapatkan kemudahan lebih di semua aspek, baik dalam reservasi hotel berkelas tinggi, di airport, restoran mewah, dan lain-lain. Kartu ini akan sangat cocok untuk Anda yang suka berpergian. World Elite Mastercard juga dilengkapi dengan fitur Identity Theft Resolution Service. Yang keempat, perlindungan nasabah. Kedua provider ini memiliki caranya masing-masing dalam rangka melindungi nasabah. Ketika melakukan transaksi secara online, keamanan kartu kredit Anda sangat berisiko. Maka itulah Visa menawarkan pengamanan berupa memasukkan PIN statis atau on-time password atau OTP ke dalam jendela Prepaid by Visa. Dengan cara ini, kartu kredit Anda lebih terproteksi. OTP akan dikirimkan pada saat Anda hendak melakukan transaksi ke nomor telepon genggam yang Anda daftarkan. Berbeda dengan Visa, Mastercard memberikan proteksi kepada nasabahnya berupa secure code. Secure code merupakan kode PIN tambahan yang harus dimasukkan pengguna ketika bertransaksi secara online. PIN tersebut dibuat oleh Anda sendiri secara online. Yang kelima, biaya transaksi. Ketika Anda bertransaksi, ada biaya tambahan yang dikenakan oleh Visa atau Mastercard. Biaya tambahan oleh Visa dan Mastercard memiliki perbedaan. Misal, untuk Visa, jika Anda bertransaksi di luar negeri, biaya yang harus Anda bayar adalah 1% dari total transaksi Anda. Sedangkan Mastercard memiliki biaya yang berbeda, yaitu berkisar 0,2% hingga 1% tergantung dari merchantnya. Poin ketiga yang saya jelaskan
tentang GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional adalah sistem pembayaran yang saling terkoneksi dan saling melayani antar bank di Indonesia pada transaksi domestik. Sistem Gerbang Pembayaran Nasional akan digunakan pada kartu debit atau ATM, kartu kredit, uang elektronik secara pada mesin ATM dan mesin edisi. Tujuan dari Gerbang Pembayaran Nasional adalah untuk membuat sistem pembayaran yang terpusat dan dikelola di dalam negeri sehingga memudahkan pemerintah dalam mengatur penyaluran bantuan sosial non-tunai, pembayaran jalan tol, pembayaran transportasi umum, dan mendukung e-komersi nasional. Gerbang Pembayaran Nasional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8 PBI 2017. Fungsi GPN sama seperti Mastercard dan Visa. Bedanya, rute transaksi elektronik pada kartu Mastercard dan Visa diproses di luar negeri, sedangkan GPN tidak. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan tentang penjelasan kartu kredit, kartu debit, perbedaan Mastercard dan Visa dan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.